Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini ya, kita sudah menginjak ke semester kedua, bukan semester ya, bulan kedua itu di pertemuan semester pertama. Kita akan melanjutkan pembahasan ya setelah kemarin Bapak melihat dari ujian atau ulangan bulanan kalian ya. Ulangan bulanan yang insya Allah kita akan laksanakan setiap bulan. Jadi setiap hari juga ada tugas harian dan juga ada tugas bulanan. Dan insya Allah untuk tugas-tugas bulanan itu adalah merupakan evaluasi ya dari kedua-duanya, dari dua keahlian kalian, yaitu yang pertama adalah tentang penguasaan materi pengetahuan, dan yang kedua adalah tentang praktek bacaan atau keahlian itu ya. Kita masuk kepada pembahasan bab kedua. Ini adalah bab kedua ya, yaitu tentang huruf hijaiyah dan makharijul huruf ya. Huruf hijaiyah dan makharijul huruf sebagian sudah mengetahui, dan juga sebagian mungkin ada yang sudah bisa membaca Al-Quran dan juga ada yang masih terbata-bata. Dan untuk teori ini, teori ya, materi-materi ini harus tetap dikuasai gitu ya, baik yang bentuknya pengetahuan ataupun praktek. Huruf-huruf hijaiyah ya, langsung saja. Nah, mushaf Al-Quran ini ditulis dengan bahasa Arab ya. Kita ketahui bahwa mushaf Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab dan juga dengan huruf-huruf Arab. Nah, huruf Arab ini atau huruf Al-Quran dikenal dengan sebutan huruf hijaiyah ya. Dan jumlahnya itu ada 28 huruf ya. 28 huruf dari ba sampai iya gitu ya. Dan juga ada yang menyebutkan 29 huruf dari alif sampai ya. Gitu ya. Ada pendapat yang pertama bahwa huruf alif itu tidak termasuk huruf hijaiyah karena huruf alif mah tidak menerima yang namanya baris ya, tidak menerima fathah, tidak menerima kasroh, tidak menerima domah ya. Keadaannya alif saja gitu ya. Ada juga pendapat yang memasukkan bahwa huruf alif juga termasuk huruf hijaiyah ya. Kita pahami saja ya, huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Nah, ini huruf-huruf hijaiyah ya. Yang dinamakan huruf-huruf hijaiyah itu adalah yang seperti ini. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, za, ro, zai, sin, sya, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, itu dua ya.
hamzah, ya. Gitu ya. Itu adalah huruf-huruf hizaiyah. Ya. Nah, masuk kepada pembahasan huruf-huruf hijaiyah. Nah, ada yang dinamakan makharijul huruf. Makharijul huruf ini menurut bahasa adalah tempat keluar huruf. Ya, makharijul, makhraj. Nah, dari kata kharaja, kalau yang dari pesantren ya pasti tahu asal katanya itu adalah dari kharaja. Makhraj, makhraj itu adalah tempat keluar, ya, tempat keluar. Kharaja keluar, makhraj tempat keluar. Nah, isi makan ya, tempat keluar. Makharijul huruf berarti tempat keluarnya huruf gitu. Sedangkan menurut istilah artinya tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah tatkala membunyikannya dengan benar. Nah, tatkala membunyikannya dengan benar, maka huruf hijaiyah itu keluar dari tempatnya yang benar. Gitu. Ya, sekali lagi bahwa arti dari makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah tatkala membunyikannya dengan benar. Itu adalah makharijul huruf. Makhraj huruf ini penting ya diperhatikan oleh kita agar pengucapan huruf-hurufnya keluar dari tempat yang benar sesuai dengan yang seharusnya. Gitu ya. Itu. Nah, pembagian huruf-huruf pembagian makharijul huruf ini ada dua ya. Yang pertama ada makhraj muqaddar. Namanya makhraj muqaddar itu adalah tempat keluarnya yang tidak tentu, tidak tertentu ya, atau tidak pasti, seperti makhraj al-jauf. Itu tidak tentu apakah di tenggorokan atau di lisan atau di bibir atau ya di khaisum, di hidung, tidak tentu ya, tidak tentu. Jadi al-jauf ini termasuk kepada muqaddar. Jadi tempat keluar yang tidak tentu atau tidak pasti. Gitu ya. Pokoknya ada suara aja. Gitu. Ada suara aja. A, au, i, gitu ya. Ada suaranya. Yang kedua ada makhraj muhaqqaq. Kalau muhaqqaq ini tempat keluar huruf yang pasti. Apakah dia itu tempat keluarnya ada di lisan, ada di bibir, ya, kedua bibir, atau di tenggorokan, tentu ya. Jadi ini adalah muhaqqaq, pasti, sudah pasti tempat keluarnya dari situ. Nah, makharijul huruf ini ada al-jauf, ya, al-jauf, ada al-khalaq, ya, ada al-lisan, ada asyafatain, ada juga yang al-khaisum. Nah, kalau al-jauf ini adalah yang tadi, yang tidak tentu tadi, ya, yang muqaddar. Al-jauf ini adalah mulut. Mulut kan banyak, ya. Ada lisan, itu juga termasuk kepada mulut, ya. Apakah lisan itu bertemu dengan gigi seri bagian atas atau bagian bawah, atau bertemu dengan langit-langit, atau juga safatain, itu juga termasuk mulut.
bibir itu kan ada di mulut ya, atau juga tenggorokan. Nah, al-jauf ini adalah mulut. Pokoknya mah di mulut, dari tenggorokan sampai bibir itu adalah mulut. Nah, al-jauf ya. Al-jauf keluarnya dari mulut. Ada al-khalqu ya. Al-khalaq ini adalah tenggorokan ya. Al-halqu ya, bukan kha tapi ha. Al-halqu ini adalah tenggorokan. Jelas ya, muhaqqaq kalau al-halqu jelas dari tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah jelas. Tenggorokan bagian tengah jelas. Tenggorokan bagian atas juga tengah. Jelas ya. Al-halqu. Terus yang ketiga al-lisan. Lisan ini adalah lisan ya, lisan bukan lidah. Lidah itu untuk hewan ya. Lisan itu lisan manusia. Al-lisan tepat keluarnya di lisan. Asyafatain ya, yang keempat asyafatain. Syafatain ini adalah dua bibir. Abba, abba. Nah, keluarnya dari bibir itu adalah syafatain. Juga ada al-khayshum. Al-khayshum ini adalah rongga hidung ya. Itu ya. Itu ya. Kalau nyanyi India, hidung ya, al-khaysum. Jadi ada yang keluarnya dari al-jauf, mulut. Jadi mulut secara keseluruhan ya, tidak tentu di mana tempatnya. Juga ada al-halqu, ada al-lisan, syafatain dua bibir, al-khaysum hidung. Ya. Kita langsung saja ke al-jauf. Al-jauf ini adalah rongga mulut atau ruang kosong pada rongga mulut. Hurufnya ada 3 ya, al-khaysum ini. Yang pertama ada alif didahului oleh fathah. Gitu ya. Alif didahului oleh huruf yang berfathah gitu. Kalau alif sendiri mah tidak ada tempat keluarnya ya. Kalau alif sendiri karena alif itu tidak menerima harokat ya. Tidak menerima harokat. Yang menerima harokat itu adalah hamzah. Itu. Nah, ini kalau yang keluar dari rongga mulut itu adalah alif apabila didahului dengan huruf-huruf yang lain. Nah, contohnya sekarang alif didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Itu juga tempat keluarnya adalah al-jauf. Contohnya seperti di kata apa? Nih, Bapak kasih contoh di dalam surah At-Tin. Ya, surah At-Tin. Ini di bawah ya, tuh di bawah. Atau ini yang ayat keempatnya. Laqad khalaqanal. Nah, ini bukan ya. Fama. Nah, ini yang di bawah ya. Yang di bawah. Fama yukad. Nah, ma. Nah, ini ma kan di sini ada panjang. Nah, ketika panjang itu bunyinya alif yang keluar dari rongga mulut. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu ya. Itu adalah bunyi al-jauf. Jadi dari ma sampai yu, ma. Nah, yang panjangnya itu nah, itu
A. Nah, itu ya. Itu adalah al-jawf, keluar dari rongga mulut. Dan tidak tentu pokoknya di mulut saja dari tenggorokan sampai depan itu ya. Nah, yang kedua huruf iya. Nah, iya mati apabila didahului dengan huruf yang kasroh. Nah, huruf yang kasroh seperti di dalam surah At-Tin juga di ayat pertama nih. Watini tini. Nah, tini ketika mengayunkan bunyi itu keluar huruf iya. Sukun didahului oleh baris kasroh ya, didahului oleh baris kasroh. Nah, itu yang kedua ya, yang keluar dari rongga mulut atau al-jawf. Yang ketiga huruf wau. Nih, wau juga sama termasuk al-jawf yang keluar dari rongga mulut. Nah, apabila seperti apa? Apabila didahului dengan huruf yang domah. Nah, keluarnya di rongga mulut. Ya, di rongga mulut. Waturi sinin. Nah, turi sinin. Nah, ketika mengayun itu adalah jawuf ya, huruf wawu yang dimatikan didahului oleh huruf baris domah ya. Sinin. Nah, sinin. Nah, kalau itu mah huruf iya ya, yang kedua berarti. Itu adalah huruf yang keluar dari rongga mulut ya, atau al jawuf itu ya. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Nah, al jawuf ini dalam pengucapan ketiga huruf al jawuf itu yang tadi ya terkesan panjang. Nah, itu sesuai dengan keadaan-keadaannya gitu ya. Kadang-kadang panjangnya itu bisa menambah, bisa bertambah dan juga atau tetap segitu ya, dan panjangnya adalah 2 harkat. Nah, huruf alif tempat keluarnya adalah di rongga mulut. Begitu juga dengan saudaranya wawu dan iya. Keluarnya dari rongga mulut. Ketika huruf tersebut juga disebut dengan huruf mad karena jadi panjang ya. Tadi watini wazaituni wa turi wa turi sinin. Diayun ya, jadi panjang 2 harokat. Huruf mad disebut huruf mad atau juga bisa disebut huruf lin ya, huruf lin gitu. Serta hawaiyah dan juga jaufiyah. Bisa disebut huruf mad ya, disebut huruf lin serta huruf hawaiyah dan juga jaufiyah. Itu ya, di antara yang ketiga itu. Kalau alif sudah barang tentu dia itu adalah huruf mad. Nah, waw dan iya ini bisa disebut huruf lin. Ya, makanya ada yang disebut dengan mad lin atau madlen ya. Serta hawaiyah. Hawaiyah ini adalah suara yang hawa, suara yang keluar dari mulut, dan juga jaufiyah yang berarti keluarnya dari mulut. Keterangan-keterangan. Nah, ketika mad karena ketika disebut mad karena berarti bunyi menjadi panjang ya. Bunyi dari baris fathah, domah, kasroh itu menjadi panjang.
Nah, makanya disebut huruf mad. Nah, disebut huruf lin berarti mudah diucapkan oleh lidah. Ya. Lau, lau kana, nah, gitu ya. Jadi bisa juga disebut lin gitu. Yang ketiga, jaufiah berarti bunyi dari pangkal kerongkongan sampai mulut. Itu adalah jaufiah, ya, keluarnya dari mulut. Yang keempat, hawaiyah. Nah, kenapa hawaiyah? Berarti udara atau suara yang memenuhi ruang kerongkongan dan mulut. Gitu ya. Itu adalah huruf-huruf jauf, ya, atau huruf jaufiah, atau juga disebut huruf mad. Itu ya, yang 3 huruf tadi. Alif, wawu, dan juga ya. Nah, ketika jauf, alif didahului dengan huruf baris fathah, wawu didahului dengan baris dhammah, dan ia didahului dengan baris kasrah. Gitu ya. Maka terjadi jaufiah. Gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom, boleh di WA Group juga boleh, atau di Japri juga boleh ya. Cuman kalau Japri kan kadang-kadang bapaknya kalau agak lelet di dalam membalasnya, ya mohon dimaafkan gitu ya. Boleh bertanya di grup, boleh, silahkan ya. Dan itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersama-sama belajar Al-Qur'an, ya. Belajar Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita dapat mengajarkannya kembali kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang ingin juga belajar Al-Qur'an. Ya, karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya, gitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.